Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya, itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomonlah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi Yang Maha Tinggi tidak diam dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul,
tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian berkatalah Ahimaas bin Sadok, "Biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya." Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, "Pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati." Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, "Pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat." Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaas bin Sadok kepada Yoab, "Apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu." Tetapi kata Yoab, "Mengapa juga engkau mau berlari pergi, anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu?" Jawabnya, "Apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi." Lalu berkatalah Yoab kepadanya, "Kalau demikian larilah." Maka berlarilah Ahimaas mengambil jalan dari lembah Yordan, sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata, "Jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya." Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, "Lihat, ada lagi orang datang berlari seorang diri." Berkatalah raja, "Itu pun pembawa kabar yang baik." Sesudah itu berkatalah penjaga, "Aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaas bin Sadok." Berkatalah raja, "Itu orang baik. Ia datang membawa kabar yang baik." Lalu Ahimaas berseru, katanya kepada raja, "Selamat." Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah, serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allahmu, yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja." Lalu bertanyalah raja, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab Ahimaas, "Aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu." Kemudian berkatalah raja, "Pergilah ke samping, berdirilah di sini." Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini, dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Kesedihan Daud. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku." 2 Samuel pasal 19. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, "Ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom." Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu, tentara itu mendengar orang berkata, "Raja bersusah hati karena anaknya." Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu. Seperti tentara yang karena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya, dan dengan suara nyaring merataplah raja.
"Anakku Absalom, Absalom anakku, anakku." Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, "Pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini, engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini, bahwa seandainya Absalom masih hidup, dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar, dan berbicaralah, menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu, melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang." Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian, "Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang." Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Pemikiran untuk membawa Daud kembali. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah katanya, "Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali?" Raja Daud telah menyuruh orang kepada Sadok dan Abiatar imam-imam itu dengan pesan, "Berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku, menggantikan Yoab." Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, "Kembalilah, tuanku, dan semua anak buahmu." Raja berangkat pulang, Simei menyongsong raja. Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin dari suku Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia, dan Siba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki, dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia, datang tergesa-gesa ke sungai Yordan, mendahului raja, lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja, dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan, dan berkata kepada raja, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini, akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Lalu berbicaralah Abisai, anak Seruya, katanya, "Bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan?" Tetapi Daud berkata, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu
bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel. Kemudian berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Mefiboset menyongsong raja. Juga Mefiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya, dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi, sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mefiboset? Jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja. Sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? Tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan, engkau dan Siba harus berbagi ladang itu. Lalu berkatalah Mefiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Barsilai ikut mengantarkan raja. Juga Barsilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barsilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barsilai, ikutlah aku. Aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barsilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham. Ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kimham, ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Juga raja menyeberang. Setelah berpamitan dengan Barsilai dengan ciuman, lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda mempertengkarkan raja. Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal, dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan raja. Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja, mengapa saudara-saudara kami, orang-orang Yehuda itu, menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya, dan semua orang Daud yang menyertai dia? Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu, oleh karena raja kerabat kami, mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan? Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali? Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel.